Baik, selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama sebelum kita masuk ke presentasi hari ini, mari kita bayangkan setiap kali kita melihat sebuah gedung yang dimana dibangun dengan megahnya lalu dihancurkan begitu saja. Nah, tapi di balik itu ada satu hal yang perlu kita highlight atau bisa saja sering kita lewatkan, yaitu kita belum tahu persis dampak dari limbah demolition waste yang terjadi akibat pembongkaran tersebut. Yang dimana akibatnya pengelolaan limbahnya jadi tidak opsional. Karena apa? Karena kita belum bisa mengukur dengan pasti bagaimana hasil dari waste demolition itu tadi. Demolition waste itu tadi. Nah, yang dimana mengakibatkan data tersebut bisa terjadi semacam berlebih atau bahkan terlalu kurang. Yang dimana ini bisa berdampak pada biaya jelas. Selanjutnya yang bisa pada lingkungan dan juga ada dalam segi efisiensi pembangunan itu sendiri. Nah, disitulah jurnal yang saya temukan ini hadir, di mana ia menggabungkan PCA atau Principal Component Analysis dan beberapa algoritma ML atau machine learning untuk membangun model prediksi yang lebih akurat dan lebih smart. Kita bisa bilang seperti itu dalam membaca data yang istilahnya lebih kompleks. Nah, harapannya dengan model ini, kita tidak hanya bisa memprediksi limbah dengan lebih presisi, tapi juga membantu perencanaan kota yang lebih efisien, hemat biaya, dan tentu saja lebih praktis dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu izinkan perkenalan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Farizi dengan NIM 187241075. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah riset yaitu berjudul Developing a Prediction Model of Demolition Waste Generation Rate via Principal Component Analysis, atau we can say pengembangan model prediksi laju timbul Raju timbulan limbah pembongkaran atau bisa kita singkat sebagai DWGR, Demolition Waste Generation Rate, yang menggunakan pendekatan PCA atau Principal Component Analysis. Riset ini cukup krusial karena menggabungkan topik lingkungan dengan machine learning terbaru untuk menciptakan kota yang lebih maju dan berkelanjutan. Hmm, Selanjutnya kita masuk ke latar belakang di mana limbah pembongkaran gedung atau demolition waste menyumbang porsi masif hingga 90% dari total limbah konsumsi global. Sehingga pengelolaannya menjadi tantangan kritis bagi keberlanjutan lingkungan. Kurangnya akurasi dalam memprediksi laju timbulan limbah seringkali menghambat efektivitas kebijakan manajemen limbah di area kota, di mana penelitian ini hadir untuk mengatasi keterbatasan tersebut yang menggunakan PCA dan machine learning guna menciptakan model hybrid yang lebih cerdas dan mumpuni. Selanjutnya yaitu ada tujuan utamanya, yaitu mengembangkan model hybrid machine learning yang optimal untuk memprediksi laju timbulan limbah pembongkaran atau DWGR itu tadi di area permajaan kota di Korea Selatan. Dengan tujuan teknisnya yaitu meningkatkan performa algoritma standar melalui reduksi dimensi data atau PCA, mengidentifikasi yang kedua, mengidentifikasi variabel bangunan yang paling berpengaruh terhadap volume limbah. Selanjutnya ada data. Pertama, data ini diambil dari 160 bangunan di area permajaan kota, redevelopment areas di Korea Selatan dengan lokasi khusus yaitu Daegu dan Busan. Daegu mendapati 81 bangunan dan Busan 79 bangunan. Lalu variabel inputnya yaitu ada lokasi, penggunaan penggunaan bangunan seperti rumah atau toko, struktur, tipe dinding dan tipe atap. Lalu selanjutnya ada luas lantai atau GFA dan jumlah lantai. Selanjutnya ada metodologi, di mana metodologi seperti yang tertera di sebelah kiri, kanan jika di kamera, terdapat workflow di mana yang pertama jelas melakukan preprocessing, di mana data dinormalisasi agar skalanya seragam, lalu ada PCA, mengubah 13 variabel asli menjadi PC atau Principal Component untuk menyederhanakan kompleksitas data. Lalu ada pengembangan model hybridnya, yaitu kita menggabungkan PCA dengan algoritma KNN atau K-near Snake Boards, Decision Tree, DT, dan Linear Regression. Lalu selanjutnya dilakukan hyperparameter tuning, yaitu mengoptimalkan nilai KN, metrik jarak Manhattan,
maaf, metrik jarak dan bobot. Lalu ada validasi, yaitu di mana menggunakan leave one out cross validation untuk memastikan akurasi pada dataset kecil. Selanjutnya ada implementasi dari KNN. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui mengapa kita memilih model hybrid, yaitu PCA KNN. Sebenarnya terdapat kelemahan awal, yaitu tanpa PCA, algoritma KNN standar memiliki performa yang cukup rendah, yaitu 0,664 aja, karena kesulitan memproses variabel bangunan yang kompleks. Selanjutnya, barulah kita masuk ke transformasi hybrid, yang dimana setelah fitur bangunan disederhanakan melalui PCA atau Principal Component Analysis itu tadi, KNN mampu bekerja jauh lebih efektif dalam memetakan data bangunan serupa. Dengan buktinya, yaitu berdasarkan analisis variabel yang paling mempengaruhi, yaitu pertama, jumlah lantai dengan korelasi 0,7 ya tertera pada sebelah kanan, tertera bahwa jumlah lantai korelasinya yaitu 0,782. Nah, luas lantai korelasinya 0,747 dan penggunaan bangunan dengan korelasi 0,359. Didapatilah hasil penelitian di mana perbandingan, yang pertama kita bahas tentang perbandingan model standar yang di mana non-hybrid. Pemenangnya jelas Decision Tree karena DT adalah model tunggal terbaik dengan akurasi 0,872. Dengan yang terlemah yaitu KNN dengan matriks Chebyshev distance memberikan hasil terburuk yaitu 0,627. Selanjutnya kita mulai masuk pada efek PCA atau pada model hybrid. Terjadi lonjakan drastis. Penggunaan PCA secara signifikan meningkatkan akurasi model KNN dan LR. KNN Transformation di mana model KNN yang awalnya lemah setelah digabung dengan PCA, akurasinya melonjak jadi 0,897. Sebagai pengecualian pada model decision tree, penggunaan PCA justru sedikit menurunkan performa menjadi 0,849. Tercapailah kesimpulan akhir dengan model terbaik yaitu PCA KNN, terpilih sebagai model paling optimal dengan bukti akurasi yang pertama nilai prediksinya yaitu 991,80, nilai nilai asli atau observasinya yaitu 987,06. Dengan selisih error hanya 77%, jauh lebih rendah dibandingkan model hybrid yang di mana errornya mencapai 13%. Kita mulai masuk pada kesimpulan, di mana model pemenangnya seperti yang kita baca tadi, yaitu PCI KNN terbukti menjadi model paling akurat untuk memprediksi limbah pembongkaran dengan nilai 0,897. Selanjutnya yaitu ada kekuatan PCA pada pada penelitian kali ini cukup efektif, bahkan bisa dibilang sangat efektif karena mengubah variabel bangunan yang kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga meningkatkan akurasi model hingga kurang lebih 90%. Selanjutnya yaitu ada akurasi lapangan di mana model ini berhasil menekan kesalahan, tingkat kesalahan atau error rate hingga hanya 7% dibandingkan data asli yang ada di lapangan. Selanjutnya ada saran dan kontribusi yang saya temukan, yaitu mungkin bagi beberapa mahasiswa teknik atau mungkin teknik lingkungan, mungkin bisa menerapkan ilmu machine learning plus PCA atau we can say data science ke dalam manajemen konstruksi untuk menciptakan solusi yang lebih objektif dan terstruktur. Selanjutnya yaitu ada manajemen konstruksi hijau karena saya melihat bahwa dan saya menyarankan untuk mendorong kontraktor atau instansi terkait agar menggunakan model prediksi ini dalam perencanaan waste management sebelum pembongkaran dilakukan demi meminimalisir dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu ini adalah daftar pustaka saya. Itu saja dari saya. Sebagai penutup, penelitian ini bukan hanya soal meningkatkan akurasi model, tapi tentang bagaimana kita bisa mengantisipasi masalah sebelum terjadi, sedia payung sebelum hujan. Karena pada akhirnya data yang diolah dengan tepat bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Sekian dari saya, Kuncup Seruni berwarna putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.